Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Dwi Saputra. Pada kesempatan malam ini saya akan mewawancarai pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang kain tekstil. Ikuti video selengkapnya dan tonton sampai tuntas. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? saya dengan Aan. Ibu Aan. Iya. Saya minta waktu sebentar ya Ibu untuk mewawancara Ibu dari usaha yang Ibu jalankan saat ini. Oh, baik, boleh. Pertama, untuk nama toko ini apa ya Ibu? Karena cukup unik dan berdirikan itu di tahun berapa? Oh, oke. Untuk nama toko ini sendiri itu saya ambil dari nama anak saya, yaitu Kai dan Rai. Jadi kita gabungin jadi KNR Tekstil. Dan untuk berdirinya toko ini itu berdiri waktu Covid ya, pandemi Covid itu tahun 2020. Di mana waktu itu saya udah keluar dari pekerjaan saya, sehingga saya memutar otak gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan, sehingga berdirilah toko ini sampai sekarang. Berarti dulu sempat bekerja ya Ibu Ya, tahun 2020 kan. Baik Ibu. Lalu untuk jenis kain apa saja sih Bu yang ditawarkan kepada konsumen? Oke, untuk kain yang saya tawarkan ini kebetulan saya itu bergerak di bidang fashion. Jadi kain yang saya tawarkan itu juga kain-kain yang mengarah ke fashion. Hampir 90% itu kain fashion seperti rayon, terus katun, terus seperti ini brokat-brokat juga buat kebaya, batik, pokoknya. Apa sih Bu yang menjadi konsep dari usaha kain tersebut? Konsep pertama saya itu yaitu karena konsep yang fashion, tetap fashionable tanpa menguras kantong. Jadi pada dasarnya seperti ini. Waktu saya menjalankan usaha ini, saya melihat ibu-ibu, terutama termasuk saya sendiri gitu kan ya. Kita itu sangat susah yang namanya mencari baju yang pas yang nyaman dan pas di badan kita, karena ya namanya ibu-ibu kalau udah melahirkan tentu udah agak beda ya badannya, jadinya kadang kurang nyaman gitu. Jadinya saya ada berjualan kain lelangan atau kain tekstil ini, itu bekerja sama dengan penjahit sehingga mereka bisa membuat baju yang sesuai sama postur badan kita masing-masing dan tetap nyaman tanpa menguras kantong, seperti itu. Lalu nih Bu, untuk suka dan duka yang Ibu sudah alami selama berjualan kain ini apa sih Bu? Untuk suka dan duka tentu banyak ya. Untuk sukanya ya tentu kalau kita mendapatkan keuntungan, karena memang kita berjualan itu kan memang pada dasarnya kita ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadinya memang suka saya selain mendapatkan keuntungan tersebut, yaitu saya bisa mempekerjakan beberapa orang di sekitar saya di lingkungan rumah sini, sehingga angka penganggurannya bisa lebih berkurang, walaupun memang belum banyak, tapi saya menjadi suatu kebanggaan buat saya ataupun suatu suka buat saya karena saya bisa mempekerjakan mereka. Untuk dukanya itu lumayan banyak, tetapi untuk dari segi pemasaran itu dari yang namanya admin. Kita jualan itu 80% online, jadinya kita pakai marketplace. Tentu marketplace itu banyak potongan-potongan admin itu yang semakin hari semakin tinggi. Jadinya itu agak kadang sedih aja gitu ya, harusnya kain aku harganya segini, tapi karena ada potongan-potongan jadi aku harus berpikir gimana menaikkan harga, tapi ya nggak bisa menaikkan harga yang tinggi, karena juga memang kita kan pada dasarnya jualan kainnya kan memang pengennya yang paling murah seperti itu. Jadi itu harus memutar otak aja. Oke, untuk duka dari segi pemasokan, itu dari segi pemasokan kain itu sendiri. Jadi karena saya menjualnya itu kain lelangan atau kain potongan, kadang kain yang sudah tidak serian sehingga dari pabriknya dilelang, itu kadang agak susah, karena dimana seandainya saya cari supplier satu hari ini ada, besok belum tentu ada. Jadi saya harus mencari supplier lain agar saya mendapatkan kain-kain lelangan
dan saya bisa memenuhi kebutuhan dari pembeli seperti itu. Oke, baik Ibu. Lalu untuk kesulitan apa aja sih Bu yang Ibu alami, lalu dengan strategi apa Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Untuk kesulitan seperti yang ada pada duka tadi ya, otomatis yang pertama dari pemasaran, itu dari segi admin itu sendiri. Cara strategi saya tentunya saya harus memutar otak gimana saya bisa menjual kain ini ke marketplace dengan potongan-potongan admin yang luar biasa banyaknya itu tadi. Saya harus memutar otak tetap murah seperti apa. Biasanya saya mengurangi dari segi pengeluaran logistik gitu ya, jadinya saya tetap menjualnya dengan harga yang tetap murah walaupun keuntungan saya lebih tipis, tetapi kalau itu bisa terus banyak yang order pasti kan banyak yang keuntungan saya juga makin banyak gitu kan ya. Jadi walaupun tipis tapi kalau dikumpulkan juga lumayan. Kalau dari segi pemasokan, karena itu tadi kesulitan saya, strategi saya itu tadi, saya tidak hanya mengandalkan satu supplier saja, tapi saya harus mencari beberapa supplier. Seandainya hari ini supplier satu tidak ada, saya masih ada cadangan supplier yang lain, agar toko saya ini tetap bisa bisa ada kain yang yang terbaru terus gitu. Karena kalau memang saya stuck di satu supplier, ya penjualan saya berkurang karena memang mereka kan pasti update terus ya. Jadi pengennya kain-kain yang terbaru seperti itu. Nah, Ibu. Lalu untuk pasar penjualan ini Ibu targetkan ke siapa sih? Untuk target otomatis karena saya menjual kain, jadi saya target utamanya yang bisa menjadikan kain ini menjadi baju, yaitu para penjahit gitu. Oh iya, untuk strategi yang tadi, maaf itu masih ada yang harus saya sampaikan, bahwa saya ini menjual kain 80% kan online ya. Jadi saya harus update terus di marketplace dan story WA. Jadi saya jualannya itu harus update mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, untuk target pasar saya yang utama tentu penjahit. Nah, kebetulan di sini saya juga mempunyai beberapa penjahit yang sudah kerjasama dengan kami agar penjahit-penjahit ini bisa menjahit baju untuk orang-orang sekitar. Dalam artian begini, banyak dari kalangan masyarakat yang tidak bisa menjahit, sehingga mereka kalau mau beli kain kadang mikir, ya jahitnya gimana gitu kan. Jadinya kami juga menyediakan penjahit agar mereka juga bisa menjadi target pasar kami. Jadi memang target pasar kami itu orang-orang yang suka fashion, terutama ibu-ibu, Gen Z, terus juga orang-orang yang wisuda atau yang ada acara-acara begitu, dan otomatis penjahit. Dan kami juga menyediakan untuk pembelian grosir bagi mereka yang ingin juga berwirausaha kecil-kecilan seperti itu. Luar biasa Ibu. Iya. Lalu untuk harapan Ibu ke depannya seperti apa sih? Harapan untuk toko ini ya, tentunya yang pertama adalah saya ingin toko ini makin maju, makin berkembang, makin besar, agar saya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lebih luas lagi. Toko ini bisa dikenal lebih luas dan banyak yang lebih mengenal toko ini baik dari segi online ataupun offline. Nah, untuk saat ini offline memang baru sedikit ya karena terkendala dari tempat. Makanya harapan saya toko saya bisa makin besar sehingga ada tempat untuk penjualan online dan penjualan offline. Jadinya kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, lebih maksimal. Dan tentunya dengan besarnya toko, otomatis saya akan membutuhkan beberapa tenaga lagi, dan itu bisa saya ambil dari warga sekitar. Jadi saya bisa mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Baik, terima kasih Ibu Aan. Saya doakan semoga usahanya semakin berkembang, semakin besar, dan semoga sukses buat Ibu Aan sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Untuk deskripsi alamat lalu kontak person akan saya tuliskan di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.